Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Denisha dengan nomor induk mahasiswa F1D118026, mahasiswa program studi Teknik Pertambangan, jurusan Teknik Kebumian, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang lampiran ke-14 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 07 tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang usaha pertambangan mineral dan batu bara. Sebelumnya kita harus mengetahui tentang definisi pertambangan, penambangan, reklamasi, dan juga pasca tambang. Untuk pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Sedangkan untuk penambangan sendiri merupakan bagian dari usaha kegiatan pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya. Untuk reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya sebelumnya. Sedangkan pasca tambang merupakan kegiatan yang sudah terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan, alam, dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan tersebut. Kegiatan pasca tambang dikatakan berhasil apabila memenuhi standar atau kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Untuk kriteria keberhasilan pasca tambang ini sudah termaktub jelas di dalam lampiran ke-14 dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Kegiatan tersebut seperti memuat poin-poin tentang yang pertama tapak bekas tambang, yang kedua fasilitas pengolahan dan pemurnian, kemudian fasilitas penunjang, selanjutnya pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi, dan kemudian pemeliharaan, dan terakhir pemantauan. Untuk kriteria keberhasilan pasca tambang pada kegiatan reklamasi yang pertama yaitu tapak bekas tambang, ini memuat tentang objek kegiatan seperti pembongkaran fasilitas tambang, kemudian reklamasi lahan bekas fasilitas tambang, kemudian pembongkaran dan reklamasi jalan tambang, kemudian reklamasi tambang permukaan, pit dan juga waste dam, dan juga reklamasi lahan bekas kolam pengendapan, serta juga memuat tentang pengamanan semua lahan bekas tambang dengan sistem tambang bawah tanah dan yang memiliki potensi bahaya terhadap manusia seperti subrise, stop, ID, decline, tunnel, dan juga lain-lain. Pada pembahasan kita yang pertama ini mengenai tapak bekas tambang ini, semua objek kegiatannya sudah harus sesuai dengan standar keberhasilan rencana pasca tambang yang sebelumnya sudah terencana dalam dokumen RPT. Seperti pembongkaran fasilitas tambang ini semuanya harus sudah terbongkar, semuanya tidak ada menyisakan fasilitas yang tersisa pada tambang yang sudah tidak beroperasi lagi. Kemudian hal-hal yang sudah termuat dalam ini semuanya harus sudah sesuai dengan standar keberhasilan rencana pasca tambang, harus sudah terrealisasi secara menyeluruh. Untuk yang kedua yaitu fasilitas pengolahan dan atau pemurnian. Pada fasilitas pengolahan dan pemurnian ini untuk objek kegiatannya seperti pembongkaran fasilitas pengolahan dan atau pemurnian, kemudian reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan atau pemurnian,
Kemudian reklamasi lahan bekas kolam tiling dan upaya stabilisasinya. Untuk kemudian reklamasi lahan bekas timbunan komoditas tambang. Selanjutnya pemulihan remediasi tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Pada kegiatan reklamasi fasilitas pengolahan dan pemurnian ini, seperti pembongkaran fasilitas dan pengolahan dan pemurnian ini, semua fasilitas pengolahan dan pemurnian harus sudah terbongkar sesuai dengan rencana di dalam dokumen RPT. Juga harus mereklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian ini harus dikembalikan seperti awal semula sebelum dilakukan kegiatan penambangan. Untuk kolam lahan bekas kolam tiling juga harus dilakukan reklamasi dan juga harus distabilisasikan sesuai dengan baku mutu yang berlaku. Dan yang keempat tadi, reklamasi lahan bekas timbunan komoditas tambang. Lahan bekas timbunan konsentrat harus sudah direklamasi seluruhnya sesuai dengan rencana di dalam dokumen RPT. Selain itu juga melakukan pemulihan atau remediasi tanah yang sebelumnya sudah terkontaminasi mungkin dengan bahan-bahan kimia seperti minyak serta bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal ini tentunya harus dilakukan program remediasi yang harus dilaksanakan secara menyeluruh. Untuk kegiatan reklamasi ketiga yaitu fasilitas penunjang. Untuk objek kegiatannya seperti reklamasi lahan bekas landfill, pembongkaran sisa bangunan transmisi listrik, pipa, pelabuhan udara dan air, dan fasilitas lainnya. Dan juga melakukan reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan udara, dan fasilitas lainnya, pembongkaran peralatan mesin, serta tangki bahan bakar minyak dan pelumas, penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas, serta bahan kimia, reklamasi lahan bekas sarana transportasi, reklamasi lahan bekas bangunan dan pondasi beton, pemulihan remediasi tanah yang terkontaminasi bahan minyak, kimia, serta bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Pada kegiatan reklamasi untuk pasca fasilitas penunjang ini juga harus betul-betul sesuai dengan standar keberhasilan rencana pasca tambang. Semua kegiatan harus disterilisasi dari fasilitas yang digunakan sebelumnya, dan juga setelah itu melakukan reklamasi atau pemulihan secara menyeluruh dan terencana sesuai dengan apa yang tercantum dalam dokumen RPT. Semua mesin-mesin peralatan harus sudah dibongkar dan juga dilakukan reklamasi. Untuk yang terakhir, pada kegiatan ketiga ini juga dilakukan remediasi atau pemulihan tanah yang sebelumnya terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun, dan juga limbah bahan berbahaya dan beracun. Program remediasi ini harus dilakukan secara menyeluruh dan juga harus secara berhasil dilakukan. Yang keempat, kegiatan reklamasi tentang pengembangan sosial budaya dan ekonomi dilakukan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan sudah terencana pada dokumen RPT. Masyarakat yang harus diberdayakan, baik itu sosial, budaya, dan juga ekonominya. Kemudian yang terakhir tentang pemeliharaan dan pemantauan. Pada pemantauan ini harus terus dilakukan pemantauan yang mencakup kualitas air permukaan, kualitas air laut, kualitas air tanah, kualitas udara, dan juga kebisingan, dan terakhir kualitas tanah. Untuk kualitas air permukaan ini harus sudah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen RPT. Kualitas air laut juga harus sudah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen RPT.
Begitu juga tentang air, tanah, udara, dan juga tingkat kebisingan di situ harus telah sesuai dengan standar. Kualitas tanah pun harus juga sudah memenuhi standar keberhasilan atau kriteria keberhasilan dalam dokumen RPT. Jaminan mengenai pasca tambang ini sudah dimasukkan dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014. Dijelaskan bahwa pemegang IUP dan atau IUPK operasi produksi wajib menyediakan jaminan pasca tambang sesuai dengan besaran jaminan pasca tambang yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, Gubernur atau Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Jaminan pasca tambang wajib terkumpul seluruhnya 2 tahun sebelum memasuki pelaksanaan pasca tambang. Jaminan pasca tambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintahan dalam bentuk mata uang rupiah atau dolar Amerika Serikat.